Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama saya Hari Mukninu Bagja dengan NIM 2000477. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Purwakarta, jurusan PGSD, yang sedang menjalankan program P3 di SDN 1 Negeri Kidul. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini Bapak akan melanjutkan pembelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 SD. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, di sini Bapak ingin mengajak tepuk semangat dulu agar anak-anak semua semangat dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke, Bapak pandu ya. Tepuk semangat, semangat. Oke, jangan berlama-lama ya, langsung saja. Dan sebelumnya Bapak ingin kalian semua kita akan melaksanakan baca doa sebelum pembelajaran berlangsung. Baca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, eh, kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada identitas. Materi pokok yang akan kita pelajari yaitu cara membuat buku. Kelasnya untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya mengajarkan kalian untuk menjadi peserta didik yang antusias dan mandiri dalam mempelajari berbagai jenis buku, baik fiksi maupun non-fiksi, memupuk kegemaran membaca, mengenal bagian-bagian buku dan proses pembuatannya, hingga belajar menulis cerita sendiri. Oke, kita sudah ketahui tujuan pembelajaran yang tadi seperti itu, materi pokoknya yaitu cara membuat buku dan untuk spesifikasinya untuk kelas 5. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Oke, di sini ada bagaimana proses pembuatan buku. Sebelumnya di sini teman-teman semua atau anak-anak sudah pada tahu ya buku itu seperti apa. Sudah pada tahu? Tahu, iya, yang ada kertasnya, bentuknya persegi panjang gitu, ada tebal, ada tipisnya. Nah, itu adalah sebuah buku. Nah, di sini bagaimana proses membuat buku? Yang pertama, kita lihat di gambar yang pertama, memulai dengan ide. Nah, ketika kita ingin membuat buku, kita harus memikirkan ide-ide apa yang akan kita tulis di dalam buku tersebut. Terserah kalian masing-masing, eee, terserah, si pembuat buku tersebut ingin menulis ide atau materi seperti apa di dalam buku tersebut. Lalu ketika ide tersebut sudah dibuat dan sudah diciptakan, maka penulis langsung menulis naskah yang ingin digambarkan atau dituangkan dalam buku tersebut. Lalu tahap selanjutnya ada namanya naskah dicek oleh editor. Ketika kita sudah membuat buku, katakanlah kita sudah membuat buku itu setebal seperti ini dan misalkan sudah ditentukan halamannya dari 1 sampai halaman berapa, maka langkah selanjutnya akan ada pengecekan oleh editor buku tersebut, apakah buku kita layak atau ada revisi atau tidak yang buku kita buat. Lalu langkah selanjutnya, naskah dikirim ke penerbit. Nah, ketika setelah selesai proses pengecekan dalam hal pembuatan buku ini, maka kita langsung saja ke naskah kita langsung kirim ke penerbit. Misalkan contoh penerbitnya yaitu Erlangga, kita langsung saja ke penerbitnya Erlangga tersebut untuk dicetak. Nah, ketika sudah kita langsung memasukkan ke penerbit tersebut, ya penentuannya diterima atau tidak diterimanya buku kita, ditolak atau tidak ditolak. Nah, ketika misalkan buku kita diterima akan tetapi ada suatu persyaratan yaitu misalkan sudah ada revisian, maka kita langkah selanjutnya kita harus membuat ilustrator atau misalkan tampilan-tampilan yang ingin penerbit inginkan gitu loh. Nah, ketika sudah meng-ACC, lalu langsung langkah selanjutnya ke percetakan. Ketika itu semua sudah direvisi dan itu semua sudah fix dan sudah benar, maka langkah selanjutnya buku tersebut akan dicetak atau akan disebarluaskan ke no no, maksudnya kita dicetak, buku tersebut dicetak, kita membuat beberapa banyak buku kopian seperti hal tersebut, lalu langkah selanjutnya langsung ke pemasaran atau distribusi ke toko-toko. Kita akan mengirim ke toko mana dan buku kita akan langsung disebarluaskan seluruh Indonesia, seperti itu.
Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara membuat buku, lalu materi selanjutnya di sini ada namanya bagian-bagian dari buku. Nah, kita bisa ketahui ya, yang kita ketahui pada umumnya bagian-bagian buku ada 6. Yang pertama apa? Judul buku, yang kedua ilustrasi, yang ketiga penulisan buku halaman, yang keempat halaman buku, yang kelima punggung buku, dan yang terakhir belakang buku. Nah, oke, di sini Bapak akan menjelaskan bagian-bagian dari buku yang anak-anak ketahui. Oke, di sini Bapak memiliki contoh satu buku, yaitu yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Kita bisa dilihat ini ada buku. Nah, judul buku tersebut terdapat pada bagian bagian paling awal di buku atau paling depan di bukunya, di cover buku tersebut. Lalu ilustrasi, ilustrasi. Nah, gambar apa yang akan kita tuangkan? Contoh seperti ini ada ilustrasinya yaitu gambar-gambarnya gambar buku dan lain sebagainya dan ada warna warna biru dan perpaduan dengan warna 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 putih ini. Nah, ini ilustrasi buku sama baliknya juga ada ilustrasi ilustrasi bukunya. Lalu selanjutnya ada namanya penulis buku. Nah, biasanya penulis buku ini ada berada di tepat di atasnya. Di sini kita ketahui penulis buku yaitu Profesor Dr. Sugiono. Kita bisa lihat ada di sini namanya penulis buku. Lalu selanjutnya ketika kita buka buku tersebut, maka di sebelah sini bisa dilihat ada namanya halaman buku yang dimana halaman tersebut menentukan lembar keberapa buku tersebut. Lalu selanjutnya ada namanya punggung buku. Yang disebut dengan punggung buku adalah garis yang ada di samping ini. Ini adalah punggung buku. Oke? Lalu selanjutnya ada belakang buku. Belakang buku ini terdiri yang biasanya berisikan tentang biografi ataupun tentang hal dan yang lain sebagainya. Tentang seperti itu. Oke? Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenali buku fiksi dan non-fiksi dari bagian-bagian buku. Nah, kita ketahui tadi kita sudah melihatlah bagian-bagian dari bukunya. Kita lihat, yang di sini ada yang nomor 1, sampul buku. Perhatikan 2 sampul berikut, manakah yang termasuk buku fiksi dan non-fiksi. Coba anak-anak perhatikan, gambar A atau gambar B yang merupakan buku fiksi atau non-fiksi. Ada yang tahu? Iya, betul. Gambar A merupakan buku fiksi dan gambar B itu ada non-fiksi. Mengapa bisa begitu? Karena kita bisa lihat dari judul. Kita baca dari judulnya. Yang A, kisah daun mangga. Lalu yang B, hanya mangga. Mangga, tata cara mangga. Nah, dari judul tersebut saja sudah berbeda. Yang dimana buku A tersebut menggambarkan itu adalah cerita fiksi yang dimana didukung lagi dengan ilustrasinya yaitu ada gambar daun mangga dan juga ada gambar ulet bisa dilihat dan yang sebelah kanannya itu memiliki ilustrasi yang normal seperti ada gambar buah dan background yang polos. Itu menandakan sama-sama membahas mengenai mangga, sama-sama memiliki judul yaitu mangga akan tetapi yang memiliki isi berbeda. Ketika yang A itu memiliki kisah, berarti kisah ada sebuah ceritanya. Akan tetapi yang B yaitu adalah tentang mengenai khasiat-khasiat atau misalkan tata cara dalam mangga tersebut. Nah, paham anak-anak? Paham. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada daftar isi. Sekarang perhatikan daftar isi dari teks berikut. Manakah yang merupakan daftar isi buku fiksi dan manakah yang merupakan daftar isi buku non-fiksi? Kita bisa lihat. Yang gambar A dan gambar B. Kita lihat gambar A. Itu gambar A daftar isinya mengenai tentang apa? Tentang tata surya, matahari, planet, bulan, komet, galaksi. Dan gambar B membahas mengenai apa? Suara aneh. Yang kedua terbang ke bulan. Ketiga tersesat di Antartika. Yang keempat, bertemu dengan alien. Yang kelima, peluang ke rumah. Nah, kita bisa ketahui yang mana gambar daftar isi non fiksi dan tidak non fiksi. Kita ketahui yang mana A atau B? Ya, betul. Gambar A itu merupakan buku non-fiksi. Mengapa? Karena terdiri dari daftar isinya yaitu matahari, planet, bulan, komet, galaksi. Dan gambar B itu merupakan daftar isi buku fiksi. Mengapa seperti itu? Yang kita ketahui, kita bisa lihat dari isi dalam daftar isi tersebut. Isinya apa? Ada suara aneh, terbang ke bulan, terus tersesat di Antartika, bertemu dengan alien,
pulang ke rumah. Nah, dari hal tersebut kita bisa ketahui yang mana buku fiksi dan mana yang buku non fiksi, dan dilengkapi juga dengan ada gambar sebuah animasi. Di gambar B ini yang di buku fiksi ini ada animasi seorang gambar alien, akan tetapi di gambar A, di gambar yang di A latarnya tidak ada alien sama sekali. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada isi buku. Cara mengenali buku fiksi atau non-fiksi dari isi buku ini sangat mudah, yang dimana kunci utamanya itu harus membaca dan harus membandingkan antara buku A dan buku B. Contoh misalkan, kalau misalkan buku A seperti tadi sama-sama membahas mengenai, galaksi ya, maksudnya kita jangan contoh galaksi, sama-sama membahas mengenai bulan. Akan tetapi pada tadi cover yang awal, eee, terdapat ada gambar, ada judulnya yaitu kisah kisah, daun mangga, akan tetapi yang gambar selanjutnya ada yang berisikan, tentang bukan kisah daun mangga, akan tetapi, eee, tata cara atau misalkan manfaat dari mangga tersebut. Nah, kita ketahui isi bukunya, apa yang membedakan itu fiksi atau non fiksi, kita ketahui ketika itu dikatakan isi buku itu fiksi, maka terdapat di dalamnya, imajinasi atau kegiatan-kegiatan yang fiktif. Dalam artian fiktif itu yang tidak nyata, yang tidak real. Dan jadi, dalam buku fiksi ini, dia bukan menyebutkan, dia, menceritakan tentang kisah-kisah yang di luar nalar dan juga kisah-kisah yang, memang itu hanya ada di film-film ataupun itu hanya cerita belaka yang disebut dengan fiktif. Akan tetapi kalau misalkan isi buku yang itu bersifat non-fiksi, itu memiliki isi yang memiliki informasi yang general, yang pada umumnya. Jadi menjelaskan mengenai fakta-fakta tertentu, mengenai pengertian-pengertian tertentu, dan juga memiliki, penjelasan-penjelasan yang di luar dari, eee pemikiran atau imajinasi manusia. Contoh, mungkin kita bisa ketahui dalam buku pelajaran dan buku cerita itu berbeda, yang di mana buku pelajaran itu berisikan tentang informasi-informasi yang kita ketahui, itu yang bermanfaat bagi kita. Akan tetapi, kalau buku isi cerita hanyalah dongeng belaka, yang di mana cerita tersebut, untuk sebagai, eee, sebagai, hiburan, hiburan semata yang kita ketahui, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah tidak terasa, kita sudah ada di penghujung, pembelajaran. Oke, tadi kesimpulannya yang kita ketahui, yang pertama, tadi bagaimana cara membuat buku, yang kedua bagian-bagian buku itu apa saja, dan yang ketiga, bagaimana kita mengetahui itu buku fiksi dan non fiksi, kita bisa lihat dari yang pertama, apa, yang ada isi bukunya, identitas buku, dan juga, sampul atau, judul buku yang ada di dalam sebuah cerita. Oke, mungkin pembelajaran pada hari ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.